Bagian yang kedua, ma yahtassu bil muallim minal adab, khusus untuk muallim, untuk guru. Antum sebagai para calon muhafid nih. Al-iqbalu 'alal mukbil, menghadap kepada orang yang setoran, menghadap kepada santri atau murid yang setoran. Nah, kalau di sini kan masalahnya ustadznya menghadap sana, santrinya setor di samping. Jadi kan nggak bisa fokus ngelihat, menceng ini ngeliatin itu kan. Muridnya juga nggak berani lihat ustadznya, kan gitu. Ini sebenarnya setoran itu ya depannya, nggak di samping, kan gitu. Nah kita di samping kan karena kadang yang setoran 2 orang langsung, makanya di samping kanan kiri kan gitu. Tapi prinsip awalnya sebenarnya setoran itu ya di depan, kan gitu. Fokus kepada yang setoran. Al-iqbalu 'alal mukbil. Yang kedua, tafrigul qalbi minal asbab asyagilah, mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan. Wastihdharul ikhlas liwajillahi ta'ala, menghadirkan keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ketika masuk halaqah sedang mikir, wah iya beras entek, belum beli beras, uangnya udah habis, gimana ini, masih lama lagi bisyarahnya misalkan. Ketika ada santri yang setor sudah masuk halaqah, ya sudah, unsur-unsur itu dihilangkan, walaupun berat, walaupun sulit, susah, tapi insya Allah dengan terus berusaha insya Allah bisa. Jadi memang menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru itu dituntut untuk senantiasa bisa mesem terus di hadapan santrinya. Mau dia punya masalah kayak apa sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, pokoknya kalau ada santri datang nanya, ada santri datang konsultasi, ada santri datang minta film apa, pokoknya mesemi wae pokoknya. Nah, gitu ya, ngajar, jam-jam ngajar, padahal sebelumnya ada tagihan apa, ya ketika ngajar ya ngajar udah. Sebab-sebab yang menyibukkan itu dihilangkan. Awal-awal mungkin sulit, tapi insya Allah dengan terus dibiasakan, insya Allah akan bisa, dan itu memang diantara adab seorang guru. Tapi kadang tuh santri ada yang nggak pengertian sama ustadznya, ya memang seperti itu. Makanya memang pelajaran kaitannya dengan adab itu harus sama-sama disampaikan, baik kepada murid atau kepada guru. Guru itu dituntut untuk tidak boleh sibuk dengan pikiran di luar pelajaran. Sebagaimana halnya murid itu tidak boleh hilang fokusnya kepada guru. Kalau dalam adabul alim itu kan sampai misalkan kita sedang belajar gini ya, kemudian ada nata di luar situ, Hamzah nggak boleh nengok. Kan sampai seperti itu, fokusnya kepada saya. Kan seperti itu. Jadi memang baik murid atau guru ketika keduanya itu sama-sama sudah belajar adab, insya Allah pembelajaran itu berjalan dengan baik. Gitu. Sorry ya. Saya bukannya iri sama antum karena dekat dengan nata, bukan ya. Yang ketiga, al-khusyuk fit tilawah. Al-khusyuk fit tilawah. Jadi ketika membacakan ayat di hadapan santrinya hendaknya dibaca dengan khusyuk. Wattafa'ul ma'an nasil matlu, at-tafa'ul interaksi dengan nas ayat teks yang dibaca. Ini sebagai bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan kalau membaca Al-Quran menemui ayat rahmat minta diberikan rahmat, melewati ayat azab minta dilindungi dari azab, kan seperti itu kan Rasulullah SAW. Jangan sampai nalkin santrinya bacakan ayat tapi pikirannya ngawang kemana-mana. Baca surat Al-Fil aja ayat 1 melompat ayat ketiga ya, jangan sampai seperti itu. Iya, interaksi dengan teks yang dibaca, khusyuk dalam tilawah. Yang keempat, tsummal hirsu ala tartili tilawah, membacanya dengan tartil, berusaha keras, berusaha kuat. Al-khirsu itu kan rakus, berusaha keras untuk tartil dalam tilawah. Karena dengan tartil itu nanti bisa lebih tadabbur, kan gitu. Yang kelima, wa manhajun nabi fi tablighil Qur'an li ashabihi. Yang kelima itu di baris kedua. Karena idza takallama bi kalimatin
a'adaha salatan. A'adaha salatan, diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Rasulullah ketika menyampaikan keterangan pada para sahabat kan gitu, diulang 3 kali. Yang keenam, at-tahalli bis-sabri, menghias diri dengan sifat sabar. Wa adamut tadajjur, tidak mudah bosan atau sebel. Tadajjur itu sebel, bosan, jenuh. Min akhta'it thalib, terhadap kesalahannya murid, kesalahannya santri. Kalau memang dirasa sudah cukup, tidak bisa diterima lagi setorannya, ya sudah dikasih tahu pelan-pelan aja, daripada makan nanti kan. Setoran 1 halaman, berhenti lama, mau diingatkan sebentar tat, mikir lama, mau diingatkan sebentar tat. Itu kan. Kenapa nggak mau diingatkan? Karena kalau diingatkan kan dihitung salah kan gitu. Padahal ya mikir itu kan juga ada batas maksimalnya kan, berapa detik itu kalau di buku apa rekap antum itu, murojaah antum itu 10 ya, 10 detik 5 kayaknya, enggak sampai 10 kayaknya, kelamaan 10 detik. Nah, 10 detik kalau mikirnya 100 kali udah berapa menit? Jadi bersabar, tidak mudah sebel, jengkel karena kesalahan santri, au dha'fi istijabati li taskhih, atau lemah untuk menerima ralat, menerima taskhih. Jadi kan kadang mungkin baca kan diingatkan. Al-qani'a wal mu'tar ya. Wal mu'tar, dia salah dengan mu'tarnya, roknya tidak ditasydid kan, padahal kan ada tasydidnya itu kan. Ada tasydidnya ke mu'tar itu. Al-qani'a wal mu'tar, ada tasydidnya enggak? Ada kan? Mu'tar ada tasydidnya ya. Mu'tar ada tasydidnya ya. Mu'tar ada tasydidnya, mu'tamar, malah mu'tamar. Kan kadang kan ada murid, ada tipe santri yang seperti itu kan, sudah berusaha kita ingatkan, kita jelaskan serinci dan sedetail mungkin, tapi ya itulah memang namanya manusia itu, cara tangkapnya beda-beda, kecepatan tangkapnya beda-beda kan gitu. Sama-sama Asus, katakanlah laptop itu sama-sama Asus aja kan, kadang ketika kita ngopi file kan beda kecepatannya kan kita nyalakan sama-sama Asus aja, kadang bootingnya beda kan gitu. Apalagi manusia gitu, yang oleh Allah SWT memang diberikan karunia yang sangat beraneka ragam. Wa bi khasatin, khususnya idza kana mimman ladaihim ba'dul mu'awwiqat. Idza kana, apabila yang demikian itu tadi, kesalahan atau lemah dalam menerima taskhih, mimman berasal dari murid yang ladaihim memiliki ba'dul mu'awwiqat, sebagian dari ketidakmampuan, mu'awwiq fin nutqi, dalam berbicara, penghalang dalam berbicara, gagap misalkan, ya itu mah harus lebih sabar lagi. Yang ketujuh, adab yang khusus untuk mu'allim, adamul manni bil a'mal, tidak mengungkit-ungkit amalan. Wala tamnun tastakfir, fala yara li nafsihi fadlan, jangan sampai dia memandang dia itu punya kelebihan atas muridnya, atas santrinya. Dia jadi ustadz itu ya karena memang kebetulan aja dia di situ saat itu dia berposisi sebagai ustadz. Jangan sampai merasa wah aku ini lebih mulia dari santri saya. Wala yastaksiru amalahu wa iqra'ahu wa yamunnu bihi ala ghairihi, jangan sampai dia menganggap amalnya, pengajarannya, Al-Qur'annya itu sudah banyak dibanding yang lain. Wah aku ini di Nasirul Quran udah dari awal. Apa ustaz baru itu mecece tugasan, dulu pas santri bagus sudah jadi ustaz.
Nggak gitu. Jangan sampai menganggap diri kita ini udah banyak amalnya, udah banyak iqra'nya. Kita harus ingat apa kata Imam Syafi'i kan, wal yatamatsal qaula Syafi'i rahimahullah, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ay al fiqha ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Wadittu, aku betul-betul ingin sekali annal khalqa, manusia itu ta'allamu, mempelajari hadzal ilma, ilmu ini maksudnya adalah fikih, ala alla yunsaba ilayya minhu harfun, tapi tidak dinisbatkan satu huruf pun kepada saya. Satu huruf pun kepada saya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya kan hari ini kan kalau dalam mazhab Syafi'i ada qaul apa? Tidak ke Imam Syafi'i, Nawawi, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, kan gitu kan. Padahal ya beliau-beliau itu ya pondasinya ya dari Imam Syafi'i. Ushul fikih yang pertama kali nulis bukunya Imam Syafi'i kok. Kan gitu. Ada 7 adab-adab yang khusus untuk mu'alim, untuk guru, untuk pengampu halaqah. Fokus terhadap yang setoran, mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan, hadirkan keikhlasan, khusyuk dalam tilawah, interaksi dengan teks ayat, berusaha keras untuk tartil dalam tilawah, mengulang 3 kali, menghias diri dengan kesabaran dan tidak mudah jengkel, tidak mengungkit-ungkit amalan. Ya itu tidak mengungkit-ungkit amalan yang ketujuh.